Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur dumateng ngersane Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa yang disebut dengan orang kaya itu adalah orang yang mempunyai sesuatu, yang sesuatu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berarti sesuatu ini sangat berharga sekali. Nah, apa sesuatu yang berharga itu? Apa kira-kira? Yang pertama adalah iman. Iman. Yang kedua adalah ilmu. Jadi para jamaah sekalian, kalau jenengan kepingin mempunyai anak yang berharga, maka harus diisi dengan dua ini. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Nah, iman itu kan posisinya di dalam, tidak ada yang tahu. Maka perwujudan daripada iman, atau orang itu bisa dikatakan beriman atau tidak, itu dilihat dari akhlaknya. Jadi perwujudan daripada iman itu adalah akhlak. Sehingga bisa dikatakan kalau orang itu mempunyai akhlak yang bagus, berarti imannya bagus. Dan kalau orang itu mempunyai iman atau mempunyai akhlak tadi dan ilmu, jadi akhlaknya bagus, ilmunya banyak atau tinggi, maka ini anaknya siapapun, anaknya tukang sayur atau anaknya presiden, kalau mempunyai dua ini, jenengan culno pun urip kiyambak, pun diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Bahwa Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman atau orang yang punya akhlak, orang yang akhlaknya tinggi, akhlaknya bagus, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi pun dua nih, untuk masalah harta itu bonus, ganteng bonus, cantik juga bonus. Kalau punya dua ini walaupun nggak ganteng, tetap nanti akan terangkat derajatnya. Apalagi mempunyai dua ini, kemudian ganteng atau cantik, lebih terangkat derajatnya. Jadi hanya bonus saja. Masalah harta, masalah cantik, ganteng, bonus. Yang terpenting adalah akhlak dan ilmu. Akhlaknya bagus, ilmunya banyak. Sudah, jangan culno pun. InsyaAllah melaku kiyambak. Pun kira-kira ngoten. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencontoh akhlak daripada Nabi dan para sahabat. Para jamaah sekalian, Mekah telah dikepung oleh pasukan yang jumlahnya berapa kemarin, Pak? 10.000. Yang terbagi menjadi 4 pasukan besar. Kira-kira 2.000-an. Dan yang 2.000 nanti ngikut Nabi. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian Zubair bin Awam, Ubaidah bin Zarrah, dan Sa'ad bin Ubadah. Nah, sebelum masuk itu kemudian Nabi memberikan arahan kepada para tentaranya ini, nanti sebelum memasuki jantung kota Mekah, yang di situ ada Ka'bah, kita akan berkumpul di suatu tempat yang namanya adalah Mantiqatul Khif. Tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, yang dikenal sekarang dengan Jabal Hindi. Jabal ini gunung, Hindi ini Hindia. Jabal Hindi namanya.
Sebab disitulah dulu tempat orang-orang kafir bermusyawarah untuk menghancurkan Islam. Maka dengan strategi ini, Nabi ingin menunjukkan kepada orang Mekah bahwa tempat yang dulu kalian gunakan untuk bermusyawarah, untuk membahas bagaimana cara menghancurkan Islam, sekarang sudah kami kuasai. Jadi ini adalah serangan psikologis untuk melemahkan psikologis mereka. Sehingga Nabi berhenti di Jabal Hindi ini. Nah, itulah strategi Nabi, ya, supaya tidak ada perlawanan. Nah, para jamaah sekalian, walaupun strategi sudah diatur sedemikian rupa, tapi ada insiden apa Pak? Insiden itu kejadian yang tidak terduga. Kejadian yang tidak terduga. Yang pertama adalah di kelompoknya Sa'ad bin Ubadah. Ketika memasuki Mekah ini, Sa'ad bin Ubadah tiba-tiba mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian, di mana kami menghalalkan darah kalian, walaupun di depan Ka'bah. Saking semangatnya perang nih Pak. Memang peralatannya perang lengkap, bajunya lengkap, ya dalam hati pasti pengen perang. Tetapi ini mencederai kesepakatan yang telah dibuat oleh Nabi. Nabi ingin masuk ke Mekah dengan cara damai. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, katakanlah bahwa hari ini adalah hari di saat Allah memuliakan Ka'bah. Dan hari ini adalah hari di saat kita akan memberikan kain penutup untuk Ka'bah. Maka kemudian bendera yang asalnya dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah ini kemudian diambil oleh Nabi, dan strategi Nabi lagi-lagi luar biasa, bendera itu diberikan kepada putranya Sa'ad bin Ubadah yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dengan kata lain, panglima itu kemudian diturunkan dan diganti oleh putranya sendiri. Sebab kalau diganti orang lain bisa saja ada kekecewaan. Ini strategi Nabi. Dan insiden yang kedua adalah pasukan Khalid dihadang oleh sekitar 50-70 orang yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dinego lama sekali negonya. Kalian ini cuma 50, kami 2000. Ya menyerahlah. Tetapi orang-orang ini karena memang masih muda-muda, masih gengsi untuk menyerah. Apa kata dunia? Ya sedikit-sedikit melakukan perlawanan lah supaya ketok gagah, kira-kira ngoten. Ini yang dilakukan oleh kelompoknya Ikrimah bin Abi Jahal, ada Sofwan bin Umayyah dan lain-lain. Maka Ikrimah ini kemudian menghadang Khalid, yang Khalid itu sebenarnya adalah teman dari dulu. Dinego tidak bisa, akhirnya terjadilah pertempuran kecil, dan dengan sekilas saja pasukan mereka kemudian lari, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Dan Ikrimah ini nanti lari ke pelabuhan Jeddah untuk menuju ke Yaman. Jadi dia mau melarikan diri ke Yaman supaya selamat. Nah, di antara orang yang melarikan diri itu, ada yang tidak bisa melarikan diri ke luar Mekah karena sudah terkepung, sehingga terpaksa lari ke dalam kota. Ada dua orang yang namanya Haris ibnu Hisam dan Abdullah bin Rabi'ah. Ini lari ke dalam kota, kemudian dikejar oleh Sayyidina Ali. Dan ternyata dua orang ini menuju ke rumahnya Ummu Hani. Siapa Ummu Hani ini? Ummu Hani ini adalah kakak perempuan daripada Sayyidina Ali. Dan Ummu Hani inilah yang pernah menolak cinta Nabi sampai 2 kali Pak. Jadi Nabi itu pernah jatuh cinta, pernah ditolak juga. Barangkali jenengan pernah ya. Berarti wong Nabi saja ditolak kok. Yang pertama belum jadi Nabi. Jadi sebelum dengan Khadijah itu beliau
Napa istilahnya sekarang? Nembak Ummu Hani, tapi ditolak. Nah, setelah yang kedua, setelah Khadijah wafat, nembak lagi, ditolak lagi, Pak. Ini namanya Ummu Hani. Dia adalah kakaknya Sayyidina Ali. Maka dua orang ini lari ke rumahnya Ummu Hani dan mengatakan, "Wahai Ummu Hani, jaminlah aku, jaminlah keselamatanku. Tolong aku." Kira-kira gitu. Nah, melihat pemuda-pemuda bangsawan ini, Ummu Hani kemudian merasa harus melindungi. Maka dua orang pemuda ini kemudian disuruh masuk ke rumahnya Ummu Hani. Sementara kemudian Ummu Hani berada di depan rumahnya, dan sebentar saja kemudian Sayyidina Ali datang karena memang dikejar. Tetapi Sayyidina Ali ini posisi menggunakan baju perang, helm yang dari baja itu, sehingga wajahnya belum kelihatan. Nah, begitu Sayyidina Ali sampai, kata Ummu Hani, "Kau orang yang di situ berhentilah, sebab dua orang tadi sudah aku jamin keselamatannya. Kalau engkau mau berurusan dengan dua orang itu, berarti harus urusan dengan saya." Maka dibukalah tutup kepala yang dari baja itu. Sayyidina Ali membuka tutup kepala tadi. "Wahai Ummu Hani, saya Ali adikmu." "Oh, Ali ternyata." "Iya. Tetapi mereka sudah saya jamin. Boleh saja sampean sama saya saudara, tetapi mereka sudah terlanjur saya jamin." "Tetapi dia musuh Allah," kata Ali. "Iya, dia musuh Allah, tapi sudah saya jamin." Ini orang Arab ini, luar biasa. Jadi apapun yang sudah dia lakukan, dia akan membela mati-matian. Maka ketika berdebat itulah kemudian Sayyidina Ali, "Kalau begitu tanyakan kepada Rasulullah, apakah jaminanmu itu disahkan apa enggak?" Maka kata Ummu Hani, "Baik, kalau begitu kamu tunggu di sini. Tunggu dua orang ini. Jangan sampai lepas. Sementara saya akan menghadap Rasulullah. Apakah jaminan saya ini disahkan apa enggak?" Maka kemudian Ummu Hani datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, ada dua orang Quraisy yang masuk ke rumahku, minta tolong kepadaku untuk dijamin keselamatannya, dan karena saya merasa kasihan, kemudian saya suruh masuk ke rumah saya, dan posisi sekarang di rumah saya, sementara adikku Ali sedang mengejar-ngejarnya untuk dibereskan. Apakah jaminanku ini disahkan atau tidak ya Rasulullah?" Kata Ummu Hani. Lalu apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan, "Qad ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, siapapun yang engkau lindungi, pastilah akan kami lindungi. Ini jawaban Nabi. Maka kemudian Ummu Hani kembali dan mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwa Nabi telah mengesahkan perlindungannya. Maka dua orang ini akhirnya lolos dan tidak jadi dibunuh. Nah, para jamaah sekalian, semua pasukan sudah sampai di Mantiqatul Khif atau Jabal Hindi. Tetapi karena tadi pasukan Khalid tadi dihadang oleh Ikrimah dan teman-temannya, maka pasukan Khalid ini paling belakangan datang ke Jabal Hindi. Nah, setelah semuanya sampai, kemudian Nabi menyampaikan, "Wahai sekalian sahabatku, nanti ketika kita memasuki jantung kota Mekah, siapapun di antara kalian yang menjumpai orang-orang yang saya sebut namanya, maka bunuhlah dia, walaupun dia bergelantungan di Ka'bah." Ini perintah Nabi. Ya. Berarti kejahatannya luar biasa, Pak. Siapa saja mereka? Di antaranya adalah Abul Uzza bin Akhtal, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, kemudian ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal, sudah saya sebutkan tadi. Ya. Ada Al-Huwairis bin Nuqaid, Wasi bin Harb, kemudian ada Hindun binti Utbah. Kira-kira 12-an orang. Nah,
Lalu apa yang pernah dilakukan mereka? Orang-orang yang harus dibunuh ini. Berarti kejahatannya luar biasa. Nah, saya ambil contoh ya. Ada orang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, yang biasa dipanggil dengan Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Orang ini kemarin di pembahasan pertama Fathu Mekah sudah saya sebutkan kesalahannya. Dia adalah sahabat sekaligus saudara sepersusuan daripada Sayyidina Utsman. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, yang biasa dikenal dengan Abi Sarah. Apa dosa yang telah dilakukan oleh orang ini? Jadi dia dulu pernah masuk Islam, kemudian dipercaya oleh Nabi untuk menulis wahyu. Tetapi kemudian karena bujuk rayu daripada orang Mekah, dibujuk dengan harta dan lain-lain, Abdullah bin Sa'ad ini, bin Abi Sarah ini kemudian murtad. Kenapa murtad ini, Pak? Keluar dari Islam. Dan bergabung lagi dengan orang-orang musyrik di Mekah. Lalu yang membuat Nabi marah adalah ketika bergabung lagi dengan orang Mekah itu mengatakan, kalian tahu enggak? Saya ini dulu kan disuruh nulis wahyu oleh Nabi, oleh Muhammad. Dan kalian tahu bahwa ketika saya disuruh nulis itu, wahyu itu saya palsukan. Wahyu itu saya palsukan. Sehingga di antara Quran yang tersebar itu, yang waktu itu masih dihafalkan, itu ada yang palsu. Nah, kira-kira ngoten. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Sarah. Tetapi Nabi kemudian melakukan counter atau bantahan. Kata Nabi, demi Allah, Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Dia bohong. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Sarah. Maka kemudian Nabi mengatakan, orang ini orang yang sangat berbahaya. Maka jika kalian nanti suatu saat ketemu dengan orang ini, maka kalian boleh membunuhnya. Lalu angkat tanganlah. Sinten kira-kira, Pak? Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar biasa. Ya. Angkat tangan Sayyidina Umar. Saya ya Rasulullah, saya berjanji akan menghabisinya walaupun nanti bertemu dan sedang bergelantungan di kain Ka'bah. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika Fathu Mekah inilah, di saat Nabi sudah memberikan daftar nama-nama yang boleh dibunuh atau bahkan wajib dibunuh. Abdullah bin Sa'ad ini yang memang menyadari kesalahan yang luar biasa itu, kemudian menutup wajahnya, menyelinap dan mencari Sayyidina Utsman. Dicari di mana cari. Setelah ketemu kemudian diambil tangannya, ditarik ke tempat yang sepi. Lalu kemudian Sayyidina Utsman bertanya, siapa kau? Begitu dibuka, aduh Allah, musuh Allah ternyata. Siapa tadi? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Wahai Utsman, kita ini kan berteman dari dulu. Bahkan ibu susuan kita sama. Aku minta pendapat darimu. Apakah saya ini harus kembali berislam atau saya melarikan diri? Kalau melarikan diri, saya harus lari ke mana? Saya harus pergi kemana? Lah kamu mau kabur kemana? Sekarang ini Islam sudah menyebar kemana-mana. Dan kamu tidak mungkin untuk kabur ke mana-mana. Sebab di mana-mana sudah ada Islam. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Lalu bagaimana pendapatmu? Ya tobat saja. Tobat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan saya dengan Rasulullah? Apakah tobat saya diterima? Sekarang gini saja. Kamu ikut saya. Supaya nanti enggak dicelakai orang, tutup wajahmu seperti tadi ketika menemui saya. Baik, wahai Utsman. Maka kemudian dua orang ini menghadap Nabi.
Nah, sampailah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, jika ada seorang yang telah murtad, kemudian dia ingin kembali berislam, apakah Islamnya diterima ya Rasulullah?" Wahai Utsman, siapakah yang kau maksud? Maka dibukalah penutup wajah daripada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia adalah Abdullah bin Abi Sarah ya Rasulullah. Nabi terdiam. Nabi terdiam. Sahabat-sahabat juga terdiam. Delok Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah di depannya itu semuanya melongo. Iki wonge, tapi tidak berani ngomong. Nabi juga terdiam. Lama sekali. Begitu ada jeda, Sayyidina Utsman lagi-lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong terimalah keislamannya. Tolong terima Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah." Lagi-lagi Nabi terdiam. Gimana ini? Sudah mau dibunuh kok disuruh nerima. Sementara Nabi itu tidak tega melihat Sayyidina Utsman itu. Orang yang kaya raya, loman, ngalahan, tidak pernah membalas, terus ngomong begitu, tidak tega. Bahkan Nabi pernah mengatakan, bagaimana saya ini tidak sungkan dengan Utsman. Lawang malaikat saja sungkan dengan Utsman, apalagi saya. Kira-kira gitu yang disampaikan oleh Nabi. Maka yang ketiganya, Sayyidina Utsman ini mengambil tangan daripada Sa'ad bin Abi Sarah, kemudian yang satunya mengambil tangan Nabi, kemudian ditempelkan, dipertemukan. Ya Rasulullah, terimalah keislaman Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, baru yang ketiga itu, karena tangannya sudah nempel, Nabi ya sungkan dengan Sayyidina Utsman, maka kemudian baik, silahkan. Maka bersyahadatlah orang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka legalah Sayyidina Utsman dan lega pula Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kemudian Abi Sarah ini berjanji untuk selalu memperbaiki iman dan Islamnya di kemudian hari. Dan ini nanti terbukti di zamannya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini nanti akan menjadi panglima penakluk di negeri-negeri timur. Jadi nanti jauh dari Mekah dan Madinah. Nah, setelah kedua orang ini pergi, Nabi mengatakan, "Wahai sekalian sahabatku, kalian tahu kenapa ketika Utsman tadi mengatakan, terimalah keislamannya ya Rasulullah, kemudian saya diam. Bahkan saya mengakhirkan keislamannya Abi Sarah tadi." Tidak tahu ya Rasulullah. Kami tidak tahu. Kemudian yang terakhir sampai mengambil tangan saya dan disentuhkan kepada tangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tadi. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Sebab saya menghormati orang yang telah berjanji untuk membunuh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Situ mau Pak? Umar. Okay. Mendengar penjelasan Nabi ini, Umar gak mau-mau. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, kenapa engkau tidak ngasih kode? Jadi Nabi sebenarnya diam itu, Umar kok gak gerak-gerak. Umar kok gak gerak-gerak. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau gak ngasih kode? Mbok ngasih kode pakai mata gini atau gimana gitu. Tetapi kemudian dijawab oleh Nabi, wahai Umar, nabi-nabi terdahulu, termasuk saya, itu tidak pernah berkhianat walaupun hanya dengan kedipan mata. Nabi-nabi terdahulu dengan atau saya juga, itu tidak pernah memberikan perintah yang tidak jelas. Misalnya, ini perintah tidak jelas apa sih? Cuma atau kedipan mata. Tidak. Itulah Nabi. Jadi perintahnya harus jelas. Boleh ya boleh, tidak ya tidak.
Tetapi Nabi sekali lagi memberikan atau menghormati Sayyidina Umar yang sudah berjanji untuk membunuh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Nah, lalu bagaimana sikap Sayyidina Umar ketika mendengar penjelasan Nabi itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.